Allah berfirman surat Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim wa suhqan li ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, mereka adalah al-mujrimuna minal udati wat tughat, adalah orang-orang yang berdosa dari para durjana, mengucapkan sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka as-sa'ir atau neraka yang panas menyala. Maka para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membawa bukti-bukti dari Allah. Bahkan mereka dibekali mukjizat. Maka orang-orang yang berdosa dari para durjana itu membohongkan para utusan Allah karena congkak dan sombong. Wa qalu lahum antum dhaluna mudhilluna taftaruna 'ala Allahil kadhiba. Para durjana itu mengejek kepada para utusan Allah, padahal para utusan Allah sudah membawa bukti-bukti, bahkan sudah menampakkan mukjizat. Apa yang dikatakan oleh para durjana itu kepada para utusan Allah, kalian ini orang-orang yang sesat, lagi menyesatkan, dan kalian berbohong atas nama Allah. Tidak pernah Allah mengutus para utusan. Manusia sama seperti kita. Maka semua pengakuan-pengakuan itu adalah kebohongan belaka dari pihak para utusan Allah. Walamma ahata bihimul azabu zallu wa nadimu wa'tarafu bi'annahum humul dhaluna 'anil huda al-mukadzibuna bil haqq. Maka ketika mereka melihat siksaan Allah yang pedih, kemudian mereka menyesal dan mereka mengakui bahwa mereka itu adalah para durjana, orang-orang yang sesat dari kebenaran, lagi membohongkan kebenaran yang dibawa oleh para utusan Allah. Maka tentunya tidak akan memberikan manfaat kepada mereka, karena peluang kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik itu sudah tidak ada lagi di tangan mereka. Sebab mereka sudah menyaksikan siksaan api neraka yang pedih. Walakin jaa hadza ba'da fawatil awan. Penyesalan itu setelah mereka tidak mendapatkan kesempatan. Maka jazaohum asy-syahiq wal hariq. Maka balasan untuk mereka adalah siksaan api neraka yang panas. Sebagaimana dijelaskan pula dalam surat Al-An'am ayat 130. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi
Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku? Maka semua para utusan Allah itu membawa bukti. Bahkan mereka menampakkan mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini. Jadi para utusan Allah yang membawa agama dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kepentingan. Mereka menjelaskan proses penciptaan alam semesta. Setelah itu mereka menjelaskan aturan-aturan yang diberlakukan di alam semesta. Begitu juga agar supaya manusia itu dibimbing, diberi petunjuk, supaya mereka mentaati hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Allah berupa perintah-perintah serta larangan-larangan. Hukum-hukum tersebut mengikat tentang kehidupan mereka kelak di hari kemudian. Apakah mereka tergolong orang-orang yang taat, ataukah manusia itu tidak tergolong orang-orang yang taat? Bagi yang taat akan diberi pahala, bagi yang tidak taat akan diberi siksaan yang pedih. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini pengakuan mereka setelah mereka dihadapkan dengan situasi keadaan yang sulit. Jika mereka dihadapkan dengan siksaan yang pedih, maka mereka mengatakan, kami menjadi saksi atas diri kami. Benar, para utusan itu telah datang membawa bukti-bukti, membawa hujjah. Bahkan mereka memberikan nasihat dan mukjizat yang dinampakkan oleh mereka kepada kami. Akan tetapi kami membohongkan. Mengapa kami membohongkan? Karena kehidupan dunia telah menipu kami. Jadi kami lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat. Dan kami percaya bahwa dunia ini adalah segalanya. Setelah mereka menjadi saksi atas diri mereka bahwa para utusan Allah Subhanahu wa taala itu sudah diutus kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, tapi tetap mereka itu menolak, membohongkan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kafir. Wa ala qawli Ibnu Abbas anna minal jinni rusulan lil insi ila qawmihim. Maka menurut pendapat Ibnu Abbas bahwa jin mereka ini sebagai delegasi dari manusia untuk kaum mereka. Artinya para utusan itu semua berasal dari manusia. Tidak ada dari kalangan bangsa jin. Sehingga bangsa jin setelah mendengarkan kebenaran dari para nabi, dari para wasi,
mereka inilah yang memberikan penjelasan serta keterangan kepada kaum mereka. Wa ta'wilul ayat ala hadha at-ta'wil alladhi ta'awwalahu Ibnu Abbas alam ya'tikum ayyuhal jinnu wal insu rusulun minkum. Maka penakwilan dari surat Al-An'am ayat 130 menurut keterangan Ibnu Abbas, wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul dari golongan kamu sendiri? Fa amma rusulul insi wa rusulun minallah. Adapun para utusan yang diutus kepada manusia, mereka ini adalah rasul-rasul Allah yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Wa amma rusulul jinni fa rusulu rusulillahi min bani Adam. Adapun para delegasi bangsa jin atau rasul bangsa jin, mereka adalah delegasi utusan-utusan Allah dari manusia. Setelah mereka mendengarkan Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, lalu mereka kembali kepada kaum mereka sendiri untuk memberikan peringatan. Jadi para utusan dari bangsa jin, mereka adalah delegasi para nabi yang diutus oleh Allah kepada manusia. Setelah jin-jin ini mendengarkan keterangan, mempelajari Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa jin, lalu bangsa jin ini menjadi rasul-rasul atau delegasi kepada kaumnya untuk memberikan penjelasan dan peringatan. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, Abu Ja'far berpendapat ini ucapan orang-orang musyrik dari bangsa jin dan manusia. Jika mereka ditegur, mendapatkan peringatan, pada saat mereka akan dihukum dengan siksaan yang berat. Maka para malaikat itu mengucapkan, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza innahum yaquluna syahidna 'ala anfusina. Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Ya, apa yang dijawab oleh mereka setelah para malaikat itu bertanya? Syahidna ala anfusina. Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Maksudnya, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala telah datang kepada kami dengan membawa ayat-ayat Allah. Dan para utusan telah memberikan peringatan kepada kami bahwa nanti hari kemudian itu ada, hisab itu ada, jembatan jahanam itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Lalu kami membohongkan.
para utusan Allah. Kami membohongkan risalah yang telah dibawa oleh mereka. Walam nattabi ayatika walam nu'min biha. Kami tidak percaya, kami tidak mengikuti ayat-ayatmu, dan kami tidak beriman dengannya. Qala Allah wa gharrat haula'il 'ajilina billahi al-awthana wal asnama wa awliya'ahum minal jinn. Jadi setelah mereka tertipu menyembah sesembahan selain Allah, menegakkan suatu aturan-aturan yang bukan syariat Allah, yang bukan dengan hukum-hukum Allah, dan mereka telah memilih sesembahan berhala-berhala, dan mereka menjadikan jin itu sebagai teman-teman mereka, maka itulah arti wa gharrathumul hayatud dunya. Wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia telah menipu mereka, telah menipu orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menipu kepada orang-orang yang menjadikan jin sebagai teman mereka. Kebatilan adalah pilihan mereka. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ini artinya menipu mereka, menyesatkan mereka, karena mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat. Dan mereka berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan, serta mereka bersaing untuk memperoleh benda, sehingga mereka tidak berserah diri kepada ajaran-ajaran Allah, tidak mentaati kepada para utusan Allah, serta mereka berlaku congkak dan sombong. Maka itu semua dalam ayat suci Al-Quran cukup diistilahkan dengan wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Tertipu dengan kehidupan dunia itu singkat, tapi bisa dijelaskan dengan penjelasan yang panjang. Karena mereka tidak menyembah Allah, karena kebatilan itu sebagai pilihan mereka, karena mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat, karena mereka berambisi, karena mereka saling berebut, sehingga mereka tidak mentaati para utusan Allah, dan mereka menjadi orang-orang yang congkak dan sombong. Wa syahidu ala anfusihim, mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Jadi orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, menjadikan benda berhala itu sebagai sesembahan mereka, maka kelak mereka akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang membohongkan para utusan Allah. Itu dari sisi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan bukti yang sempurna. Apa bukti yang sempurna itu? Selain kitab-kitab suci diturunkan, para utusan itu diutus untuk membacakan firman-firman Allah kepada manusia.
itu merupakan bukti dari Allah. Dan bukti yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan akal. Dengan akal manusia bisa membedakan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Begitu juga diberi fitrah. Maka dengan fitrah manusia, manusia itu bisa mengenal kepada Tuhannya. Yang apabila mereka nanti menolak, membohongkan para utusan Allah, maka pasti mereka ini akan mendapatkan siksaan yang pedih. Begitu juga disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir jika dibawa ke neraka jahanam rombongan, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, para malaikat yang menjaga api neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memberi peringatan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Mereka menjawab, benar, mereka telah datang kepada kami, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena sudah tidak ada kesempatan lagi mereka ini melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam. Kapan mereka digiring ke neraka jahanam? Ketika hari kiamat. Ketika janji yang telah dijanjikan oleh para utusan Allah itu datang dan sudah disaksikan oleh mereka, jamaat dan wa hizban. Mereka dikirim ini dalam keadaan rombongan. Jadi setiap rombongan itu memiliki imam yang diikuti oleh orang-orang yang salah. Itulah yang dinamakan dengan zumara. Mereka digiring ke api neraka dalam keadaan rombongan. Maksudnya setiap rombongan itu memiliki panutan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintu neraka. Jadi pintu-pintu neraka ini ada 7. Yang pertama disebut neraka hawiyah. Hawiyah artinya tersungkur, tempat kembali dari orang-orang yang berdosa. Allah berfirman dalam surat Al-Qari'ah ayat 8, "Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
Kedua, api neraka itu bernama Jahim. Allah berfirman surat Asy-Syu'ara ayat 91, wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Yang ketiga, Sakor. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 42, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan tidak termasuk orang-orang yang memberikan makan orang-orang miskin. Ini artinya hukum-hukum juga diberlakukan kepada mereka yang tidak beriman. Bagi mereka yang tidak beriman, tidak melakukan sholat, tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan hak-hak orang-orang fakir miskin, sehingga kelak mereka juga akan ditanya. Jawab mereka, kami tidak melakukan sholat dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian yang keempat, api neraka yang memiliki nama Ladha. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 15, kalla innaha ladha nazza'atan lishawa yad'u man adbara wa tawalla. Kali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang, dan yang berpaling dari agama. Jadi setiap api neraka ini dihuni oleh orang-orang yang durjana. Karakter mereka satu dengan yang lain saling berbeda. Ini bagi mereka yang menolak agama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimasukkan ke dalam neraka Ladha. 5. Api neraka yang dinamakan Hutamah. Allah berfirman surat Al-Humazah, kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dikumpulkan, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Tentu api tersebut tidak akan bisa dipadamkan, karena api ini merupakan api yang dinyalakan oleh Allah. Berbeda dengan api yang ada di alam dunia. Tenang, api neraka Sa'ir. Allah berfirman surat An-Nisa ayat 10, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya,
dan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala. Apalagi yang dimakan adalah yatama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yatim dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu selalu dianiaya, dibunuh, dan dijadikan qurban. Maka tentunya lawan-lawan mereka akan dihukum ke dalam api neraka yang pedih. Lalu ketujuh, api neraka jahanam. Allah berfirman, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Al-Hijr ayat 43. Dan sesungguhnya jahanam itu tempat yang diancamkan kepada mereka. Mereka ini siapa? Para pengikut setan. Mereka ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang durjana. Jadi api neraka itu bermacam-macam. Api neraka itu sesuai dengan keterangan dari beberapa riwayat penjelasan dalam surat Az-Zumar ayat 71 itu ada 7 bagian.